Ini penting sekali kita pahami sikap yang benar ini, sehingga kita makin bertumbuh dalam Tuhan ya. Nah, ini penting sekali. Jadi hari ini bagaimana agar kita memiliki sikap yang benar. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hari ini kami belajar tentang firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Dan kerinduan kami Tuhan, agar kehidupan kami ini boleh memahami yang benar dari penjelasan hamba-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di hari ini topik yang kita bahas yaitu memiliki sikap yang benar. Nah, kalau ada sikap yang benar, tentu ada sikap yang tidak benar. Tapi kita tidak belajar tentang bagaimana sikap tidak benar. Kita belajar bagaimana memiliki sikap yang benar. Hal yang pertama kita belajar sikap yang benar itu, yaitu dari hal mengambil keputusan. Dalam hal mengambil keputusan. Nah, dalam hidup sehari-hari, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sifatnya kita harus mengambil keputusan. Nah, ini yang penting. Nah, bagaimana supaya sikap kita memiliki sikap yang benar? Nah, apa yang kita ambil dalam sebuah keputusan? Pertama, dalam hidup kita sehari-hari, kita mengambil keputusan menjadikan firman Tuhan otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Jadi, kita mengambil keputusan firman Tuhan adalah memiliki otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Artinya yang tertinggi di sini tidak ada lagi tandingannya. Yang tertinggi di sini tidak ada yang bisa dijajarkan dengan yang lain. Itu yang tertinggi. Nah, bagaimana menempatkan firman Tuhan itu memiliki otoritas yang tertinggi. Nah, ini yang penting, saudara. Jadi, memiliki sikap yang benar itu dalam setiap kita mengambil putusan, pertama kita tempatkan firman Tuhan itu memiliki otoritas yang tertinggi. Jadi melebihi dari segala-galanya. Artinya bangun pagi, yang kita ingat apa? Firman. Saya pernah menemukan ya, beberapa orang saya survei dan saya bertanya. Begini, sudah berapa lama menjadi orang percaya? Atau sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Tapi sebelumnya kita lihat ayat dulu ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Jadi kalau saya nggak baca ayatnya, nah, mana ayatnya gitu ya. Jadi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nah, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, jadi saudaraku, dalam setiap kita mengambil putusan, kita menempatkan firman Tuhan itu adalah memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Nah, kembali kepada survei tadi, di mana saya menemukan beberapa orang ya, ketika saya tanya berapa ayat firman Tuhan yang saudara ketahui, yang saudara renungkan dalam hidup saudara, sehingga menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup saudara. Dari penjelasannya saya sedikit agak kaget juga. Yang saya ingat Pak, hanya dua. Apa yang dua itu? Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Hanya dua. Kalau untuk perhitungan, kalau satu ayat saja dalam setahun, kalau diperbandingkan atau compare dengan umur orang tersebut, itu sudah melebihi 40 tahun. Jadi kalau satu ayat firman Tuhan setahun, berarti 40 tahun lebih, berarti 40 ayat. Dia sudah pindahkan yang tertulis menjadi tersirat dalam hatinya. Tertulis menjadi tersirat. Artinya apa? Sudah dituliskan dalam loh hatinya firman Tuhan itu, sehingga menjadi renungannya setiap hari tanpa dia membuka Alkitab, karena hatinya bagaikan Alkitab yang terbuka dan dia bisa kapan saja baca, kapan saja direnungkan, apakah kondisi santai, apakah kondisi duduk, atau berbaring, atau bekerja. Jadi kenapa saya bawakan ayat ini buat kita? Kerinduan saya, kita tidak seperti orang yang menceritakan tadi. Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, bahwa kita memiliki firman Tuhan bukan hanya tertulis, tapi sudah tersirat dalam hati. Artinya sudah dituliskan dalam hati kita. Sehingga dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menjadi orang kuat. Kuat di sini bukan kuat secara fisik. Jadi orang kuat artinya secara rohani kita bisa kuat. Bagaimanapun gelombang pencobaan, masalah silih berganti, tapi kita tidak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena pondasi hidup kita sudah ditempatkan dalam posisi yang benar. Karena kita sudah mengambil keputusan. Firman Tuhan itu memiliki otoritas yang tertinggi. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Nah, itu artinya memiliki sikap yang benar. Jadi kita dalam hidup sehari-hari, kalau kita duduk, lagi santai, kita jadikan firman Tuhan itu menjadi renungan. Apa kata Tuhan? Karena tadi orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bukan siang dan malam, ya kan? Ia seperti pohon yang ditanam
di tepi aliran air. Nah, di sini ada kata ia seperti, berarti satu perumpamaan, ditanam di tepi aliran air. Artinya akar-akarnya itu akan menyentuh air itu. Ketika akarnya merambat ada ke air itu, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya kondisi keadaan yang sedang kita hadapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Justru kondisi keadaan yang kita sedang hadapi membuat kita menjadi saksi yang orisinil. Kita menjadi saksi yang betul-betul menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Kita menjadi saksi, kita bisa menceritakan Tuhan senantiasa baik. Kenapa kita bisa menceritakan itu? Karena kita ibarat pohon yang ditanam di tepi air. Artinya di sini, sekalipun musim kemarau muncul, tiba, tapi pohon itu tidak layu, bahkan menghasilkan buah. Artinya, dia tidak mengenal tahun kering. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Apa kaitannya dengan hidup kita sehari-hari yang kita tekuni? Kalau kita tempatkan firman Tuhan tadi sebagai sumber segalanya, sumber mata air, sehingga adapun masalah yang kita hadapi, masalah ini kita tidak anggap menjadi masalah besar. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terutama di dalam seluruh kehidupan kita. Apapun masalah kita, kita jadikan firman Tuhan itu menjadi renungan kita. Kita tidak mau merenungkan masalah, problem, situasi yang kita hadapi, membuat kita susah, tapi kita jadikan firman Tuhan itu menjadi renungan kita. Sehingga masalah, problem, persoalan, apapun yang kita sedang hadapi, kita bisa lewati. Sama seperti pemazmur katakan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Di sini artinya kita menjadi pribadi yang tampil beda, tidak sama dengan gaya hidup orang dunia. Di mana bedanya? Kalau orang dunia, ketika dia ada masalah, dia jadikan pusat renungannya adalah masalah, problem, sehingga dia sulit tidur, terganggu dia beraktivitas, tidak ada gairah hidup. Itu presiden dunia, karena dia tempatkan renungannya adalah masalah hidupnya. Karena apa yang kita renungkan itu akan menguasai. Nah, hari ini, pada pagi ini, Tuhan jelaskan kepada kita, jangan pernah renungan kita adalah masalah yang kita sedang hadapi. Nah, kita mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan. Firman Tuhan itu menjadi terutama dari segalanya. Ketika kita mengambil sikap seperti itu, maka hidup yang kita jalani sekarang akan tampil beda dengan sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kita semakin bertumbuh dan bertumbuh. Bahkan kita bisa menampilkan itu berbuah lebat. Nah, jadi hari ini, karena kita juga akan sharingkan, saya tidak panjangkan tentang ini, tapi yang penting bagi kita, sudahkah kita jadikan firman Tuhan itu menjadi terutama atas segalanya. Saya
sebagai hamba Tuhan ya. Dan saya bisa saksi kepada saudara, saya belajar untuk menempatkan. Kenapa kata belajar? Karena saya tidak perfect. Tapi ketika ada masalah apapun, saya tempatkan firman Tuhan itu menjadi terutama. Atau saya lagi sedang duduk, renungan saya adalah firman Tuhan. Ketika saya naik sepeda motor, firman Tuhan di renungan. Makanya saya biasakan mencatat apa yang saya baca, saya catat dalam sebuah kertas, dan itu saya baca ulang. Baca ulang. Kalau saya naik sepeda motor, saya tempelkan di depan, di sepeda motornya, atau yang ada kilometernya itu. Saya taruh di situ, kayak bagikan stiker. Jadi kalaupun ada lampu merah, bagi saya tidak masalah. Ada waktu bagi saya untuk merenungkan firman. Itu harus menjadi satu gaya hidup. Kalau jadikan renungan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup, maka hidup kita, saya pastikan, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi itu yang saya jadikan menjadi renungan saya. Kiranya juga kita pun yang lain yang mendengarkan hari ini, kita menempatkan firman Tuhan itu menjadi terutama atas segala-galanya. Jadi hari ini sebelum saya sampaikan kepada kita pertanyaan-pertanyaan, saya memperdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga hidup kami berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Inilah kami Tuhan. Kalau kami melalaikan pada hari yang lalu. Tapi hari ini kami mengambil keputusan. Firman Tuhan itu menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kami masing-masing. Mampukan kami sehingga kami bisa menempatkan firman Tuhan atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Saudaraku, hari ini saya berikan pertanyaan hanya 3 menit saja. Ya, dimulai dari Ibu Remalam, nanti baru kepada di sini ada Pak Banuara, ya. Jadi 3 menit, paling lama 5 menit. Nah, yang ketiga kepada Ibu Maria Titin, ya. Jadi mulai dari Ibu Remalam bagaimana pengalaman hidupnya menempatkan firman Tuhan itu otoritas tertinggi. Silakan Ibu Remalam. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu menolong saya ya. Terus terang aja, selama hidup saya selalu mengutamakan Tuhan. Maksudnya mengutamakan Tuhan setiap langkah dan setiap apapun yang saya lakukan, selalu saya berdoa dan saya baca firman dan saya imani. Jadi saya terus terang aja kuat gitu. Karena kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi, ya nggak apa-apa gitu, biasa-biasa aja. Saya selalu berpikir bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu utamakan Tuhan, pasti perlindungan Tuhan selalu itu nyata dalam hidup kita gitu. Seandainya kita melakukan segala sesuatu, pasti ada roh dalam diri kita ini. Roh Tuhan bilang, jangan, 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 jangan gitu. Jadi ada pertimbangan. Terus kita lakukan pun kalau seandainya tidak berkenan di dalam hati Tuhan, emang kita juga gelisah gitu ya. Karena apa? Kita selalu mengutamakan Dia dan segala-galanya kita prioritaskan Tuhan. Jadi kayaknya ya semuanya apapun yang kita lakukan kalau tidak berkenaan,
kayaknya nggak ada damai sejahtera gitu. Tapi kalau kita ada dalam genggaman Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, dan apapun itu kita utamakan selalu Tuhan, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita muliakan namanya, nggak apa-apa gitu, biasa-biasa aja. Saya tahu bahwa setiap permasalahan yang saya hadapi itu sebenarnya meningkatkan iman saya gitu. Soalnya gini, yang satu ini lulus, yang ini lagi, yang ini lagi. Jadi kayaknya biasa-biasa aja gitu. Justru kita merasa senang gitu karena ada tantangan gitu ya. Dan saya orangnya nggak pernah menyerah gitu. Apapun yang terjadi, ya tetap bersyukur. Saya selalu berdoa sama Tuhan, saya cari jalan keluarnya. Ya udah jangan diingat-ingat lagi gitu. Saya tahu bahwa roh Tuhan lebih besar, roh Tuhan lebih besar dalam diri saya gitu. Jadi saya kayaknya ya biasa-biasa aja. Kita jalanin hidup dengan biasa, tetap bersyukur dan apapun terjadi kita katakan selalu Tuhan itu baik. Dan ya kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Masalah apapun ya kalau kita selalu utamakan Tuhan, ya pasti itulah ya kita selalu mendapatkan yang tidak pernah kita pikirkan. Saya sering sekali gitu. Karena apa? Saya selalu mengutamakan Tuhan dan selalu saya berdoa gitu ya. Pokoknya baik itu suka, baik pun duka, baik itu pun setengah-setengah apapun gitu. Emang selalu saya berdoa sama Tuhan. Saya tahu jawabannya itu kadang-kadang ya langsung dijawab, kadang-kadang tidak. Kalau tidak dijawab berarti itu nggak baik buat saya. Kalau dijawab berarti iya. Kalau seandainya tunggu dulu, berarti ada proses yang harus Tuhan buat kepada saya gitu. Jadi ya pokoknya saya utamakan selalu Tuhan gitu. Amin, Kalau amin, kita utamakan Tuhan, kayaknya enjoy enjoy aja gitu. Nggak pernah ini begini pikiran kita pun nggak ada. Ibarat kita sakit penyakit, kayaknya ada aja Roh Kudus yang bilang kamu begini begini begini. Ih kayaknya enak saja, enak 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 enak. Pokoknya ya tetap bersyukur karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Di sini ya ya perlu yang seperti Bapak bilang tadi, memang ya kita utamakan otoritas kita memang Tuhan dan kita bangun pagi, kita tetap bersyukur. Jadi itu tadilah, walaupun orang melukai kita atau apapun terjadi, saya mah tetap baik. Jadi kalau saya tetap baik gitu, seolah-olah ada bara di atas kepalanya gitu. Saya nggak pernah melawan, justru saya bikin jadi ledekan gitu. Jadi orang ketawa gitu aja. Ya, terima ya, kasih. oke. Nah, Makasih Bu Malam, kesaksiannya membawa berkat bagi banyak orang. Ya, sekarang saya silakan kepada Bapak Banwara Sombing. Ya, silakan buka mic-nya Pak. Silakan Ya, Bapak bisa mohon sampaikan. maaf Pak Pendeta, yang lain dulu ini kebetulan tenggorokan saya masih Oke, sekarang silakan kepada Ibu Maria Titin. Silakan Bu Maria Titin. Ya, Ya, oke. Salam, Bapak Ibu. Ya, selama hidup kita ya kita hanya memang mengandalkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, ya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau selama kita hidup, permasalahan itu selalu ada. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri sekuat apapun kita. Ya kita perlu Tuhan. Karena ya apalagi dalam rumah tangga. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mempunyai kekuatan itu. Buktinya di saat kita lagi ada masalah, seberat apapun itu, kita ingat firman Tuhan. Ini firman Tuhan pegangan saya sih. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan aku kekuatan. Ya, saya ingat firman itu, pasti apapun permasalahan yang datang pada kita, Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita berharap kepadanya, ya pasti ada jalan keluar, karena ya namanya manusia pasti ada permasalahan. Siapapun itu, ya permasalahan kita memang berbeda-beda. Tuhan tahu kekuatan kita, kemampuan kita, maka yang diberi pencobaan pun berbeda-beda. Jadi ya kita tetap berharap kepada Tuhan. Ini itu saja sih. Terima kasih Pak. Tuhan ya, Yesus memberkati. terima kasih Ibu Maria Titin atas kesaksiannya hari ini. Nah, karena waktu kita masih ada, saya berikan 2 orang ya.
Ya, pertama Ibu Ernita Silaban, ada kesaksian bagaimana mempraktekkan gaya hidup, yaitu firman Tuhan jadikan tertinggi dalam hidup. Nah, baru nanti yang terakhir Ibu Dewi, Ibu ya. Nah, itu saja. Silakan mulai dari Ibu Ernita, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bersyukur bisa ikut bergabung pagi ini. Baru mau ngomong udah itu. Masih terus belajar, terus dalam proses belajar. Untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan yang sudah saya dengar, saya baca dalam hidup kesehariannya. Kadang-kadang ngerasa ini juga sih. Kalau ingat ini yang ayat yang tadi merenungkannya, bentar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kadang merasa ini juga, kadang saya udah baca, tapi kadang nggak selalu mengingat apa ya yang saya baca tadi gitu. Tapi saya tetap percaya walaupun saya tidak bisa mengingat yang barusan saya baca, maksudnya yang tadi pagi saya baca, tapi dengan mengingat satu kalimat dari firman aja bisa mengingatnya dan bisa kembali kuat, itu menurut saya sudah bisa dibilang merenungkan firman Tuhan. Seperti itu, Pastor Surbakti. Ya, makasih. Ya, makasih. Saya sedikit tambahan pengarahan ya. Jadi ini jadi PR juga kita. Pilih salah satu ayat dari firman Tuhan, apakah perjanjian baru atau perjanjian lama, dan itu menjadi renungan. Dan apa hasil dari renungan itu, kita bisa menceritakannya. Jadi kita menceritakannya dari hasil renungan kita terhadap firman Tuhan sendiri. Nah, kita merenungkan dan kita bisa menceritakan dalam aplikasi dalam hidup sehari-hari. Nanti pertemuan berikutnya saya akan tanya itu dari ayat mana kita ambil menjadi renungan kita. Karena tanpa berpindah dari tertulis kepada tersirat, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau sudah pindahkan isi firman Tuhan yang tertulis dan ke dalam hati kita, renungan kita, sehingga kita mendapat kekuatan dalam hidup. Kenapa waktu kita renungkan firman Tuhan itu berkuasa. Dia hidup dan kuat. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sehingga memisahkan jiwa, sendi-sendi, sum-sum. Dan dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Itu sebagai akibat ketika kita merenungkan. Sekarang serahkan kepada Ibu Dewi Yanawati. Silakan, karena waktunya masih ada. Silakan Ibu Yanawati buka mic-nya. Ya, jadi seberi kesempatan. Nanti baru kita masuk dalam doa penutup. Ya, silakan Ibu Yanawati Dewi untuk sampaikan sesuatu pengalaman hidup. Ya, bagaimana merenungkan. Pak Pitor ya, ya oke. Pak Pitor boleh, ya salah satunya boleh. Silakan Pak Pitor.
Ibu Dewi lagi sibuk Ya, dia. berarti Pak Piton menggantikan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Maaf tadi pertanyaannya apa Pak? Jadi pertanyaannya adalah eh, firman Tuhan yang mana Bapak renungkan menjadi satu gaya hidup sehingga itu berdampak baik. Nah, bagaimana Bapak mengaplikasikannya firman Tuhan itu? Karena sudah berpindah yang tertulis menjadi yang tersirat. Sehingga itu menjadi kekuatan dalam hidup Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat terkesan sekali dan menjadi tema tahun ini kepada anak-anak saya, istri saya pada waktu tahun baru, yaitu Ibrani 12 ayat 2, yaitu memandang Yesus saja yang memimpin kepada iman, yang membawa iman kepada kesempurnaan. Dikaitkan juga dengan bagaimana peristiwa Petrus memandang Yesus, di mana dengan memandang Yesus dia bisa berjalan di atas air, tapi kalau dia rasakan angin dia akan tenggelam. Jadi fokus kita terus hanya memandang Yesus saja. Kemudian juga efek daripada memandang Yesus itu sendiri itu di Yohanes 3 ayat 14 sebelum Yesus mengatakan karena begitu besar kasih akan dunia ini. 2 ayat sebelumnya dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga, siapa yang meninggikan dia atau memandang dia akan sembuh. Jadi kembali bahwa memandang Yesus dengan percaya kepada dia saja justru itu memimpin saya kepada iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Jadi itu saya praktekkan dalam kehidupan ini. Dan sebagaimana Petrus itu memandang Yesus dan memperhatikan situasi yang ada yaitu angin, itu kadang-kadang menurut saya setiap manusia akan terjadi pilihan setiap saat. Pilihan setiap saat artinya kadang-kadang kita memikirkan masalah kita. Lalu saya harus ingat, jangan pikir masalah saya fokus kepada Yesus aja. Apa yang saya fokuskan kepada Yesus? Fokus terhadap janji-janjinya. Misalnya, dia katakan, kamu jangan khawatir masalah hidupmu, akan makan, minum, pakai. Aku akan sediakan semuanya kepadamu. Nah, fokus saya kepada janjinya, gitu. Jadi, ketika saya ada masalah, apapun, sakit, lalu saya ingat, Yesus bisa menyembuhkan. Maka saya melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ketika saya lihat misalnya Maria, putri saya, pendengaran kurang, lalu saya ingat bahwa Yesus sayang sama dia. Jadi modal dia apa bagi masa depannya? Modalnya adalah kasih sayang Yesus. Jadi kembali saya memandang Yesus dan Yesus lagi dan Yesus lagi. Sehingga itu menjadi gaya hidup saya sekarang ini. Sehingga saya terus beralih dari memandang Yesus saja, bukan memandang angin yang ada pada saya. Banyak angin-angin yang terjadi dalam hidup kita ini, angin masalah, angin persoalan, dan sebagainya. Tetapi jangan dilihat itu, nanti tenggelam kayak Petrus gitu. Ya kan? Wajar Petrus itu merasakan angin, tetapi jadinya tenggelam gitu. Nah, jadi ada dua doa sebenarnya saya lihat dalam hidup ini. Yang satu adalah doa mengatakan, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air, itu doa. Tapi ada doa yang akibat daripada merasakan angin, yaitu apa? Tuhan tolong saya tenggelam. Nah, jadi doa yang mana? Banyak kan orang itu berdoa akibat karena merasakan angin. Nah, jadi dia sebenarnya tenggelam karena pikiran dia kepada masalah. Akhirnya Tuhan tolong saya punya masalah. Tuhan tolong. Karena fokusnya bukan kepada Yesus, fokusnya kepada angin. Jadi doa itu harus dirubah sekarang daripada masalah sehingga kita lagi sedang tenggelam menjadi kepada Yesus. Yesus, hanya kupandang engkau saja. Ku percaya padamu akan janji-janjimu. Kau katakan jangan kamu khawatir. Yesus mengatakan, aku akan berikan kuasa untuk mengusir setan. Aku akan menguasa untuk memberikan kesembuhan. Diberi kuasa kepada kita, maka fokus saja pada Yesus. Jadi kembali lagi ayat yang mana
Saya ambil Ibrani 12 ayat 2 ya. Dengan memandang Yesus saja yang memimpin kepada iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Victor. Ya, ini juga menjadi contoh yang kita bisa teladani apa yang diperbuat ya. Sehingga kita semua memiliki kesaksian, ya, kesaksian yang luar biasa. Nah, jadi kita tempatkan firman Tuhan itu yang tertinggi dan kita renungkan. Nah, itulah namanya iman. Karena iman itu terjadi ketika firman Tuhan itu direnungkan dan ada bimbingan Tuhan melalui firman-Nya dan kita mempercayainya. Kita lakukan dengan setia dan berhasil dan beruntung. Nah, saat ini kita akan masuk doa penutup. Ya, nanti Pak Banwara doakan sesuai dengan yang kemarin Pak yang di-share Bapak. Untuk tambahan hari ini yaitu kami berangkat hari ini ke Batam. Ya, 3 orang Pak. Ya, Ibu Remalem, Ibu Tiar, dan saya doakan selama di Batam Tuhan bekerja dan kami tanggal 15 bulan ini juga sudah kembali ke Jakarta dan ke Tangerang. Ya, jadi itu pokok doa Pak tambahan. Nah, sekarang saya berikan kepada Pak Banwara untuk berdoa syafaat kita, yaitu berdoa kita. Nanti saya akan doa berkat. Silakan Pak Banwara. Baik Pak, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa, Allah El Shaddai, Allah Yahweh. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang sudah turun ke bumi, menebus setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh-Mu yang kudus, yang menerangi setiap hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau memberikan hikmat untuk setiap kami senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu, bahkan mengimplementasikan Bapa setiap firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang menguatkan kami disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Surbakti. Mari Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman ini boleh terus melekat di dalam hati pikiran kami, di dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Bapak Pendeta Surbakti, Tuhan tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan tambahkan urapan-Mu Bapak, sehingga setiap kebenaran yang boleh disampaikan dan kehidupan daripada hamba-Mu Pak Surbakti diberkati oleh Engkau dalam kelimpahan-kelimpahan-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan Utiar, malam tim daripada Power of Love yang akan melayani di Batam. Terima kasih Engkau mempersiapkan segala sesuatu atas tim pelayanan ini Tuhan. Kami percaya tangan kasih Tuhan, tudung tangan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Sehingga dimanapun mereka melayani di Batam, setiap jengkal tanah yang mereka boleh injak, terlebih dahulu Tuhan yang kuduskan. Ada kuasa Tuhan yang terus bekerja menjadi tiang awan di kala siang hari, bahkan tiang api di kala malam hari Bapak.
Diberkati juga setiap orang-orang yang boleh mereka layani di Batam. Kiranya mereka juga melimpah dalam sukacita Tuhan, melimpah di dalam setiap rohani dan jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami juga bersyukur boleh saling menguatkan, boleh saling menasehati atas setiap kesaksian-kesaksian hidup yang boleh disampaikan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, itulah kesaksian hidup kami pribadi lepas pribadi bersama Engkau. Kami sungguh sadar Tuhan, tanpa Engkau tidak ada yang dapat kami boleh lakukan. Tanpa Engkau segala sesuatunya sia-sia. Bahkan terima kasih Tuhan, seringkali kami sudah diingatkan Tuhan, untuk senantiasa berfokus kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Sumber dari segala sumber pengharapan, sumber dari segala sumber kekuatan buat kami Bapa. Bahkan sumber dari segala sumber berkat Tuhan Yesus. Di masa kini maupun di masa mendatang. Tolong Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap kehidupan kami. Setiap kesaksian kami itu Tuhan boleh terus menyala-nyala. Dan memberkati banyak orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang hidup. Kami menyerahkan juga Tuhan semua gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga semua grup-grup sosmed rohani Tuhan, apapun itu Bapa. Kami percaya semua itu hanya alat yang Tuhan boleh pakai untuk tertuju kepada Engkau. Jangan biarkan ada kemegahan diri Tuhan. Jangan biarkan ada tembok-tembok keangkuhan, tembok-tembok yang mengecoh Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain saling membesarkan diri. Satu dengan yang lain saling merasa lebih kudus, lebih baik dari yang lainnya Tuhan. Tapi biarlah Bapa, Engkau saja Tuhan Yesus semakin besar. Engkau saja Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Dan semuanya itu boleh kecil di hadapan-Mu Tuhan. Berikan roh kesatuan hati lebih lagi. Berikan roh kesatuan hati lebih lagi Tuhan. Untuk setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemimpin-pemimpin negeri ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami masih merasakan banyak ketidakadilan di dalam proses hukum di negara kami ini. Terlebih di dalam pemberitaan kabar sukacita-Mu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Supaya roh yang takut akan Tuhan boleh ada atas setiap pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan. Dari mulai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari mulai pimpinan di tingkat pusat hingga di tingkat daerah Tuhan Yesus. Di setiap RT, di setiap RW Tuhan. Tuhan yang beracara Tuhan. Memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Terlebih Bapa, firman-Mu katakan kesejahteraan kota menjadi tanggung jawab kesejahteraan anak-anak Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan dan benarkanlah mereka Tuhan. Untuk menjadi alat kesejahteraan kota. Di mana Tuhan taruh mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Tuhan juga melawat mereka. Tuhan juga mengetahui semua pergumulan-pergumulan hidup mereka sebagaimana pergumulan hidup kami.
Tuhan jugalah yang menjadi jawaban atas setiap semuanya itu, Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mendengar setiap seru-seru doa mereka. Dan Tuhan juga yang memberkati mereka seperti halnya Kau berkati kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami naikkan doa ini Bapa melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan atas kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.